Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan close combining for beginners. So the first question, did you realize that the following sentence comprises or consists of two clauses? I know that this will happen. Oke, jadi sentence ini terdiri dari dua klausa. Jadi ketika satu kalimat terdiri dari dua klausa atau lebih, maka kalimat itu bisa menjadi compound sentence atau complex sentence atau compound dan complex sentences. Compound dan complex sentences itu berbeda dari sisi compound itu adalah satu kalimat terdiri dari lebih dari atau sama dengan dua klausa yang independen, saling independen, sedangkan kalau complex sentence itu minimal satu independen dan yang lainnya adalah dependent clauses. Oke, saya akan menjelaskan bahwa kalimat the author who wrote this masterpiece is my aunt itu adalah satu kalimat kompleks yang terdiri dari dua klausa. Yang pertama adalah klausa independen, yaitu the author is my aunt, sedangkan yang lainnya adalah klausa dependent, the author wrote this masterpiece. Ketika kita combine, maka yang sama itu adalah the author-nya, maka salah satunya diganti dengan subordinate conjunction, yaitu who. The author who wrote this masterpiece is my aunt, atau that, karena who dan that saja conjunction yang bisa menggantikan manusia. Jadi the author who wrote this masterpiece is my aunt itu adalah satu complex sentence. Who wrote this masterpiece itu berfungsi menjelaskan the author. Sedangkan author itu adalah noun phrase. Bentuknya adalah phrase dan dia noun ya. Dia noun phrase. Kata apa yang menjelaskan noun itu adalah adjective. Maka who wrote this masterpiece karena berbentuk klausa, karena terdiri dari subordinate conjunction sekaligus sebagai subjek karena mengacu pada subjek yang sama dan finite verb, maka dia disebut sebagai klausa. Dan karena fungsinya sebagai menjelaskan the author atau noun phrase, maka dia adalah adjective, maka dia disebut sebagai adjective clause. Oke, yang berikutnya adalah klausa yang pertama, the handsome man is my father. Sedangkan klausa yang kedua adalah you went with the handsome man yesterday. Maka yang sama itu adalah ini the handsome man. Tapi yang satu dalam posisi objek, yang satu dalam posisi subjek. Maka begini caranya, the handsome man whom, karena dia untuk objek, whom you went with yesterday is my father. The handsome man whom you went with yesterday is my father. Karena whom you went with, klausa ini satu finite verb, you went ya, subjeknya you karena tidak mengacu pada subjek yang sama. Whom itu adalah subordinate conjunction. Dia berfungsi sebagai modifier dari handsome man yang noun phrase ya, maka dia adalah adjective clause juga. Oke, yang berikutnya adalah the woman is very happy. The woman's son won the competition. Yang sama adalah the woman-nya. Hanya saja ini apostrophe s, berarti ada penanda posesifnya. Maka dia akan diganti oleh subordinate conjunction whose. The woman whose son won the competition is very happy. Dan ini berlaku yang sama, adjective clause ya, seperti penjelasan sebelumnya. Yang berikutnya adalah the tiger is trapped by the villager. The tiger killed the peasant. Maka yang sama adalah the tiger dan ini binatang, maka yang bisa conjunction yang bisa menggantikannya kalau tidak that ya which. Jadi the tiger which killed the peasant is trapped by the villager. Dan sama dia menjelaskan adjective. Dia adalah adjective karena menjelaskan the tiger. The boy is his brother. The boy is riding his bicycle. Sama ya, the boy dan the boy maka dia adalah sebentar ya.
the boy is his brother, the boy is riding his bicycle, maka yang sama adalah sama-sama the boy. Maka the boy ini karena manusia maka diganti kalau tidak who dengan atau which. The boy who is riding his bicycle is his brother. Sama ya, who is riding his bicycle, dia menjelaskan the boy, maka dia adalah adjective. Karena bentuknya adalah clause, maka dia adalah adjective clause. Nah, kemudian yang ini juga sama, the woman calls the police. The woman's bag is stolen, maka whose-nya menggantikan the woman's-nya. Kemudian langsung diteruskan oleh bag ya. Jadi wanita yang tasnya itu dicuri calls the police. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Yang ketiga yang berikutnya ya, Jember is a city and I was born in that city. In that city dan Jember itu sama, maka Jember is a city. In that-nya itu bisa where I was born. Atau Jember is a city in which I was born. Jember in which I was born. Jember is a city in which I was born. Maka in which I was born-nya menjelaskan a city-nya, maka dia adalah adjective clause. Sedangkan yang berikutnya adalah the cat is a Persian. The cat's tail is long. Yang sama adalah the cat-nya, hanya saja yang satunya adalah possessive, maka the cat of which bukan tidak lagi whose tapi of which, karena dia adalah posesif dari the cat ya, of which tail is long is a Persian. The cat of which tail is long is a Persian, maka of which tail is long itu adalah adjective clause dia. Yang berikutnya adalah the tragedy happened in Antah Berantah. 200 inhabitants live in that city. Maka yang sama adalah Antah Berantah in that city juga. Sehingga the tragedy happened in Antah Berantah where 200 inhabitants live. Where 200 inhabitants live itu adalah menjelaskan, meskipun dia where tapi tetap menjelaskan Antah Berantah, maka itu adalah adjective clause karena dia menjelaskan Antah Berantah, menjelaskan noun. Jadi kita dalam hal ini melihat fungsi atau melihat makna secara, bukan tidak lagi melihat format tapi melihat makna. Ya, itu ya, melihat fungsinya di dalam kalimat ini. That's the end of my explanation. Hopefully you understand what I have just explained. Thank you very much.